Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa hayyikum bitaqiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu bistumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyapa kembali di channel ini, alhamdulillah pada hari yang cerah ini, insyaallah mari kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, yaitu terutama adalah nikmat Islam, iman, dan ihsan. Juga bagi kami khususnya alumni maupun mantan-mantan Islam Jamaah sudah diberi nikmat untuk berhijrah dari pemahaman yang dulu, pemahaman di Islam Jamaah, ke pemahaman yang sekarang, pemahaman yang benar dan sesuai dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di sini ana hanya sekedar mengupdate masalah kelanjutan dari kemarin. Mungkin sudah tayang juga di video ana sebelumnya, yaitu mengenai kajian kita di masjid, di salah satu masjid, tepatnya di masjid di daerah Adireja Kulon, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Pada waktu itu kejadian sekitar hari Ahad, kemudian kayaknya sekitar tanggal 6 Juni. Kemudian ternyata setelah insiden itu, di video yang sebelumnya sudah ana upload, keesokan harinya ada pertemuan. Jadi ternyata pada malam itu yang sempat ada keributan, ada keramaian, banyak sekali senkom yang didatangkan di masjid, khususnya warga sekitar, dan ada intel ya, karena di situ keramaiannya cukup berlangsung sampai jam hampir setengah 11. Kemudian ramai di luar. Kemudian ternyata ini juga diawasi oleh Kamtibnas setempat ya, dan ada intel-intel juga dari kepolisian. Oleh karenanya pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 itu diadakan pertemuan yang diprakarsai oleh Kapolsek setempat ya. Kapolsek setempat intinya adalah mendatangkan pihak-pihak ya yang sempat terjadi ya sedikit insiden ya, terutama di dalam masjid. Antara lain adalah yang pertama dari pihak Islam Jamaah ya, dihadirkan, diundang ke Polsek. Kemudian dari pihak dari kawan-kawan hijrah juga dilibatkan dan diundang ke Polsek. Kemudian dari yang mempunyai lahan masjid ya, yang sudah hijrah juga didatangkan juga ke Polsek untuk mengklarifikasi, untuk untuk minta kejelasan ya, bagaimana sebenarnya insiden ini bermula dan mau seperti apa ke depannya, karena kejadian seperti ini jelas menimbulkan kegaduhan, ada pengerahan massa, ada keramaian ya, bisa mengarah ke tindakan yang bisa saja anarkis ya. Dan terbukti memang malam itu ya bisa saja anarkis ya, apabila pihak-pihak tidak bisa mengendalikan diri. Ini saya sampaikan ya, saya klarifikasi surat kesepakatan bersama. Jadi di sini adalah ada berita acara setelah mereka berklarifikasi antara pihak Islam Jamaah, pihak dari kawan-kawan hijrah, kemudian dari pemilik lahan, pemilik masjid yang sudah hijrah juga, kemudian dari RT RW setempat, kemudian dari aparat dusun dan dari kepolisian. Di sini ada surat kesepakatan bersama
Coba mungkin saya bacakan saja karena memang ada banyak persetujuan di sini. Yang pertama adalah yang bertanda tangan di bawah ini, yang pertama dari pihak hijrawan yang dalam hal ini diwakili oleh yang mempunyai tanah ya, yang alhamdulillah sudah hijrah. Ini beliau menampilkan apa itu identitas beliau, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan dan agama. Kemudian itu disebut pihak pertama atau selaku pemilik tanah. Kemudian pihak kedua yaitu atas nama, ya ada atas nama, satu adalah Pak Ngadiman ini ya yang tertera di sini. Kemudian alamatnya juga di Pala, agama dan pekerjaan sudah dicantumkan. Yang kedua ada juga inisial Pak Sugino, ini juga ada alamat dan lain sebagainya, identitas beliau. Kemudian ini disebut pihak kedua, yaitu selaku selama ini yang menggunakan masjid tersebut. Mungkin ini dari Islam Jamaah ya, dari Islam Jamaah. Ya, pada hari ini tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 12 ya, 12 siang ya, mungkin habis duhur ini kejadiannya, telah dilaksanakan musyawarah kesepakatan ya bersama antara Takmir Baitul Mujahid atau Islam Jamaah dengan pemilik ya, dengan pemilik tanah Masjid Baitul Mujahid di alamat Jalan Pertabatan RT 1 RW 1 Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan hasil sebagai berikut ya. Satu, bahwa tanah Masjid Baitul Mujahid akan diwakafkan kepada umat Islam, alhamdulillah. Yang kedua, masjid boleh difungsikan oleh semua umat Islam. Jadi tidak hanya Islam Jamaah ya, dari kesepakatan ini yang akan memakai masjid tersebut. Jadi masjid itu setelah kesepakatan ini dirilis atau ditandatangani, berarti masjid itu rencana akan diwakafkan ke umat Islam, kemudian digunakan untuk semua umat Islam. Jadi warga sekitar ya yang di samping-samping masjid itu boleh. Sekarang tidak eksklusif lagi, tidak apa ya, tidak terkesan milik satu golongan, tetapi warga-warga yang di situ yang ingin sholat berjamaah 5 waktu itu bisa sekarang sudah mulai dimakmurkan oleh warga setempat. Semoga saja ya. Dan sampai saat ini ternyata juga sudah ada, nanti kita sedikit cuplikan videonya. Kemudian yang nomor ketiga, barang milik Islam Jamaah atau inventaris yang sudah ada di masjid tersebut misalnya, sementara di statusnya dititipkan di masjid. Jadi ya mungkin ada ya barang-barang seperti pengeras suara dan lain sebagainya, itu statusnya sekarang sebagai benda titipan saja di masjid itu. Nah, setelah rapat dengan pasca kajian kemarin, itu malamnya kan kita sudah sempat musyawarah kecil ya. Nah, itu kan sebenarnya pembentukan takmir masjid atau dewan kemakmuran masjid versi kita hijrawan, yang melibatkan juga tokoh-tokoh setempat, Pak RT, Pak RW. Kita sudah membuat draftnya, dan pemilik masjid selaku pembina sudah menyetujui juga. Nah, kita sudah sempat untuk mendraft atau membuat usulan ya kepengurusan masjid ini ya, setelah kejadian kajian kita yang tempo dulu sempat kita upload juga di channel ini. Kemudian poin yang keempat, untuk urusan takmir masjid Baitul Mujahid diserahkan kepada pemilik tanah. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, memang sudah kita bentuk, walaupun ya masih sifatnya sementara, dan personilnya mungkin nanti bisa disempurnakan lagi dan dilegalitaskan lagi, atau istilahnya disosialisasikan lagi secara menyeluruh dan lebih luas skupnya. Baik, Anda lanjutkan untuk poin kelima, jadwal kegiatan di masjid untuk Islam Jamaah diberikan waktu 2 hari dalam 1 minggu ya.
yaitu malam Selasa dan malam Sabtu. Jadi yang selama ini mereka pakai full ya berpuluh-puluh tahun dan bertahun-tahun, setiap malam itu digunakan untuk pengajian Islam jamaah, untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam jamaah dengan segala syubhat-syubhatnya, kemudian dengan doktrin-doktrinnya setiap hari. Dengan adanya kesepakatan ini sudah dibatasi ya menjadi 2 malam saja, 2 malam 1 minggu, yaitu malam Selasa dan malam Sabtu. Nah ini tentunya kemenangan bagi semua umat Islam bahwa kita tetap menghargai saudara kita di Islam jamaah, karena mereka adalah saudara muslim kita juga, dan sebenarnya kita sangat menyayangi mereka. Dan harapan kita dengan kondisi ini atau kejadian ini bisa kurang lebih menyadarkan juga bagi mereka bahwa Islam jamaah tidak sedang baik-baik saja. Karena selama ini yang ada di dalam, terutama ro'yah yang berada di bawah, di akar rumput, itu taunya Islam jamaah itu atau organisasi ini berjalan seperti biasa, normal-normal saja, tidak ada. Adapun orang kawan-kawan yang hijrah itu adalah orang-orang yang keblinger, yang jumlahnya cuman ya segelintir saja, dan mereka tidak bisa, maksudnya itu membuat ibaratnya gejolak di organisasi atau membuat gerakan-gerakan yang signifikan, tidak bisa. Dengan kita adanya gerakan yang kemarin atau dengan kejadian yang kemarin, itu kurang lebihnya akan membuka, semoga bisa membuka wawasan atau pengertian bahwa selama ini organisasi yang mereka naungi itu sedang dikritisi begitu ya, sedang dikritisi, sedang ibaratnya sedang tidak baik-baik saja, sehingga akan timbul perasaan penasaran, keinginan untuk tabayun, keinginan untuk mencari tahu, keinginan untuk mencari berita-berita di luar sana, sehingga mereka mulai membuka akal pikiran dan wawasan, melihat dengan kacamata yang lebih luas ya. Dan sekarang juga didukung dengan adanya sosial media, kemudian informasi yang tanpa batas, cukup dengan ponsel atau HP kita bisa mengakses informasi yang luar biasa luasnya. Harapan kami mereka juga sedikit banyak juga akan terbuka, kemudian mereka menyadari bahwa Islam jamaah sedang tidak baik-baik saja, dan ini pasti ada masalah. Karena memang di dalam Islam jamaah selama ini adanya pergerakan hijrah, mereka selalu didoktrin bahwa kita tetap aman-aman saja, organisasi tetap bisa jalan, kita tetap menjadi orang yang ditolong, kemudian karena kebenaran ini akan semakin ibaratnya jalan tunggal, tolong jangan sampai terpengaruh dengan yang hijrah ya, dan kemenangan ada selalu di pihak kita begitu. Itulah kurang lebihnya doktrin-doktrin mereka, sehingga ro'yah yang di bawah itu selalu dinina-bobokkan atau diangan-angankan bahwa masih lancar-lancar saja, sehingga seperti surat dari MUI yang menyentil atau memperingatkan secara organisasi bahwa ada himbauan lagi untuk melakukan paradigma baru ya, kembali ke paradigma baru seperti kesepakatan yang dulu. Itu tidak masuk, tidak pernah sampai sosialisasi dari MUI itu untuk ke jamaah-jamaah akar rumput, nggak pernah sampai. Jadi itu cukup level-level DPD mungkin ya, bahkan PAC pun saya kira belum semua tahu ya. Karena itu betul-betul satu shock terapi ya, kalau sampai roya-roya tahu, artinya mereka bisa saja ada apa, mencari tahu, kemudian mulai penasaran, dan awal-awal inilah yang menjadi satu inisiasi mereka bisa membuka diri dan akhirnya bisa sadar. Nah itu harapan kami memang selama ini yang mereka dinina-bobokkan dengan kondisi Islam jamaah yang mungkin dianggap anteng-anteng saja, baik-baik saja, itu bisa kita ya sedikit kita gugah lah. Ayo tolong, ini kondisi seperti ini, banyak yang teman hijrah
kemudian cobalah tabayun dulu ya. Kita tidak akan memaksakan apapun, tolonglah dengarkan dulu ya. Nanti setelah kalian mendengarkan silahkan dipikirkan, karena ya kami hanya menyampaikan, dan kami hanya menyampaikan saja masalah hati ya, khususnya ini dalam hal ini adalah hidayah taufik ya. Kita hanya menyampaikan hidayatul dilalah wal irsad, petunjuk berupa keterangan, dalil, dan petunjuk kebenaran. Adapun yang namanya hidayatul taufik atau hidayah untuk hati yang sifatnya khusus, itu semata-mata yang punya dan bisa merubah itu adalah Allah Jalla wa'ala ya. Kami harapkan saudaraku semua, yang terutama yang menyimak channel ini, yang masih di Islam Jamaah tentunya, upaya-upaya ini adalah ya, segala upaya sebenarnya kita upayakan agar membantu menyadarkan antum semua dari kesesatan yang selama ini mungkin masih menghantui atau antum masih berada di dalamnya. Baik, itu sedikit tadi saya sampaikan. Kemudian poin yang terakhir ini, ini cukup tegas juga ini ya. Poin nomor 6, untuk pencabutan pelang atau pelang papan nama di depan itu Islam Jamaah yang warnanya hijau itu akan dilaksanakan oleh pengurus PAC Islam Jamaah setelah 1 minggu setelah dari kesepakatan ini. Jadi memang di depan masjid itu ada pelang yang bertuliskan salah satu organisasi ormas Islam, yaitu Islam Jamaah. Itu akan segera dilepas dan tidak ada lagi di situ, karena itu sudah dinyatakan untuk seluruh umat Islam masjid itu, alhamdulillah. Toyib, demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat untuk ditandatangani tanpa ada tekanan atau unsur paksaan dari pihak manapun. Toyib, yang membuat pernyataan ini dari pihak pertama yaitu dari Taman Hijrah atau yang mempunyai masjid, kemudian pihak kedua dari Islam Jamaah, ada tanda tangan di atas materai ya. Artinya tanda tangan yang berkekuatan hukum ya di sini. Kemudian ada saksi-saksinya ini juga dari kedua belah pihak, kemudian dari unsur muspida maupun perangkat desa setempat, juga mengetahui juga kepala desa ya, kepala desa. Berarti memang kasus ini sudah diketahui banyak pihak ya, dan alhamdulillah dengan kesepakatan ini kebenaran dimenangkan oleh Allah, dan semoga ini bisa membantu menyadarkan kawan hijrah terutama yang masih dalam Islam Jamaah. Saya kira banyak di Cilacap, semoga bisa tersampaikan juga untuk daerah-daerah yang lain yang mungkin menonton video ini. Tetap bersemangat, kemudian tetap kita niati untuk menolong saudara-saudara kita yang masih di dalam Islam Jamaah. Baik, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Oh ya, hari ini hari Sabtu. Nah, untuk besok malam itu kita lanjutkan lagi kajian di masjid itu ya, dengan kajian sunnah berikutnya. Kemudian kita lihat apakah besok sudah tidak ada sesuai kesepakatan ini. Dan kemarin ada informasi juga bahwa Jumat kemarin itu sudah dipakai untuk Jumatan umum. Menuju masjid untuk mengikuti sholat Jumat ya, bersama teman-teman hijrah. Ya, ini adalah suasana setelah kami selesai mengerjakan sholat Jumat dengan khotib Ustadz Maskur Abdul Ghani. Walaupun memang masih sedikit kalau sempat kita lihat tayangan videonya,
apapun itu hasilnya tetap kita syukuri. Akhirnya masjid itu berfungsi untuk umat Islam seluruhnya, sehingga kita membantu, sedikit banyak membantu untuk menangkal, menghambat yaitu perkembangan pemahaman-pemahaman yang salah dalam Islam, firqah-firqah dalam Islam, syubhat-syubhat dalam Islam, yang dalam hal ini dari Islam Jamaah. Baik, mungkin itu saja update dari Ana. Semoga Ana besok bisa mengupdate lagi pelaksanaan kajian kita di masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi semua langkah yang kita usahakan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.